Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu ilmu Al-Quran Ibu Risma Hikmawati MUD, yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan kelas A2 sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 51. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester ilmu Al-Quran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Risma Hikmawati MUD. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Rizal Zainal Mustafa dari Sumedang, Jawa Barat. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Heri Ridwani. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Nama saya Siti Romlah Adawiyah, asal dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altarsyah. Saya dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk selanjutnya pemaparan materi akan dibawakan oleh Bapak Heri Ridwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Baik, di sini saya akan mencoba membacakan dan juga menjelaskan tafsir Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 menurut tafsir Al-Qurtubi yang saya ambil dari kitabnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kalau terjemahan kemenangnya artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kalau makna orang-orang pesantren, ya ayyuhalladzina, hei orang-orang amanu yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan al-yahuda wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, aulia, sebagai teman. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang memasrahkan urusan kepada mereka, maka dia adalah bagian daripada mereka. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah al-qauma ing qaum az-zalimina, yang zalim. Baik, di sini menurut tafsir Al-Qurtubi, saya bacakan langsung dari kitabnya. Fihi mas'alatani, di dalam ayat ini ada dua masalah. Al-ula fi qaulihi ta'ala al-yahuda wan nasara awliya. Yang pertama dalam firman-Nya Allah, yaitu kata-kata al-yahuda wan nasara awliya maf'ulani litattakhidu, bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah maf'ul dari lafaz tattakhidu. Maf'ul itu adalah objek atau sasaran pekerjaan. Wa hadza yadullu ala qat'il muwalah syar'an. Ini menjadikan petunjuk, menunjukkan bahwa ayat ini semata-mata hanya perwalian secara syara. Wa qad madu fi Ali Imran bayanun zalik, dan ini telah dijelaskan di dalam penjelasan dalam surat Al-Imran. Summa qila, kemudian ada qil yang mengatakan al-muradu bihi al-munafiqun, yang diinginkan atau yang menjadi khitab atau yang menjadikan sasaran pembicaraan dari ayat ini adalah orang-orang yang munafik, bukan yang amanu zahirun wa batinan.
Al-makna ya ayyuhalladzina amanu bizohirihim, maka maknanya adalah alladzina amanu bizohirihim, yaitu orang-orang yang beriman secara zohirnya, tidak batinnya. Wa kanu yawaluna al-musyrikina, mereka orang-orang yang munafik memasrahkan urusannya kepada orang-orang musyrik. Wa yukhbirunahum bi asraril muslimin, dan memberikan kabar atau membocorkan rahasia-rahasia dari kaum-kaum muslimin. Wakila nuzilat fi Abi Lubabah an Ikrimah. Ada kil juga yang mengatakan ayat ini turun menyikapi sifat sikap dari Abu Lubabah. Apa? Qala sidina nuzilat fi qissati yaumi Uhud hina khafa al-muslimuna hatta hum qaumun minhum aywalu al-yahuda wan nasara. Kita ingat bahwa kisah ini adalah ketika perang Uhud, kaum muslimin menerima kekalahan, di mana perang Uhud itu dari kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan juga Utbah. Kemudian kaum muslimin kalah dan kaum muslimin merasa ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu ada beberapa orang, bahkan sedikit daripada mereka, dari para orang muslimin itu memasrahkan atau meminta pertolongan kepada kaum-kaum musyrikin. Di sini aywaluna al-yahuda wan nasara, yaitu meminta pertolongan, perlindungan kepada Yahudi dan Nasrani yang pada waktu itu ikut berperang dalam memerangi orang-orang muslimin. Wakila nuzilat fi Ubadah bin Samit. Ada juga kil yang mengatakan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya turun ketika Ubadah bin Samit wa Abdullah bin Abi bin Salul dan Abdullah bin Ibn Salul fatabarra Ubadah radhiyallahu anhu min walatil Yahudi. Ketika perang Uhud itu para muslimin kalah, maka ada dua orang di sini, yaitu Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Abi bin Salul. Mereka sama-sama dalam merasa ketakutan. Tetapi kalau Ubadah radhiyallahu anhu itu tidak meminta pertolongan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa tamassaka biha Ibnu Abi Salul. Tetapi kalau Abdullah bin Abi bin Salul itu meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waqala, Ibn Salul mengatakan seperti ini, ini akhafu an taduro an-nawair. Saya takut ini akan terjadi pergantian kekuasaan sehingga dia pindah ke kaum Nasrani dan kaum Yahudi karena takut Islam kalah, kemudian nanti akan pemerintahnya akan berganti kepada tangan dan kaum muslimin merasa ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu ada beberapa orang, bahkan sedikit daripada mereka, dari para orang muslimin itu memasrahkan atau meminta pertolongan kepada kaum-kaum musyrikin. Di sini aywaluna al-yahuda wan nasara, yaitu meminta pertolongan, perlindungan kepada Yahudi dan Nasrani yang pada waktu itu ikut berperang dalam memerangi orang-orang muslimin. Wakila nuzilat fi Ubadah bin Samit. Ada juga kil yang mengatakan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya turun ketika Ubadah bin Samit wa Abdullah bin Abi bin Salul dan Abdullah bin Ibn Salul fatabarra Ubadah radhiyallahu anhu min walatil Yahudi. Ketika perang Uhud itu para muslimin kalah, maka ada dua orang di sini, yaitu Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Abi bin Salul. Mereka sama-sama dalam merasa ketakutan. Tetapi kalau Ubadah radhiyallahu anhu itu tidak meminta pertolongan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa tamassaka biha Ibnu Abi Salul. Tetapi kalau Abdullah bin Abi bin Salul itu meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waqala, Ibn Salul mengatakan seperti ini, ini akhafu an taduro an-nawair. Saya takut ini akan terjadi pergantian kekuasaan sehingga dia pindah ke kaum
Nasrani dan kaum Yahudi, karena takut Islam kalah kemudian nanti akan pemerintahnya akan berganti kepada tangan-tangan mereka. Itulah orang-orang, ciri orang yang munafik. Qauluhu ba'duhum awliya'u ba'd, mubtada'un wa khabaruhu. Ba'duhum dan awliya itu adalah susunan mubtada khabar, wa huwa yadullu ala isbati syar'i al-muwalah. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini tentang al-awliya itu menjadi wali, ini hanya menunjukkan tetapnya di dalam hukum syara, tidak boleh menjadi wali gitu ya. Meskipun ayat ini banyak dipertentangkan, bahkan ketika Pilkada DKI Jakarta ini menjadi ayat yang sangat-sangat sangat-sangat jadi polemik ayat ini ya, karena salah satu calonnya adalah orang-orang dari umat non-muslim. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulannya adalah bahwa ayat ini menurut tafsir Al-Qurtubi, ini al-awliya di sini bahwa tidak boleh orang muslim menjadikan orang Yahudi dan Nasrani awliya sebagai teman sejati, sebagai pemerintah atau sebagai orang yang mempunyai kuasa. Di sini Imam Syekh Al-Qurtubi mengatakan ini hanya tertentu kepada syara, yaitu tidak boleh menjadi wali kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, tidak boleh juga menjadi wali di acara-acara keagamaan orang Islam, karena jelas itu berbeda konteks, berbeda faham dengan kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.